Irwan Hidayat, pemilik usaha jamu Sidomuncul yang sangat ternama di Indonesia, masuk dalam daftar orang kaya di Indonesia yang berhati budiman. Pak Irwan, berhati budiman. Saya kenal Bapak sebagai orang yang suka berbagi, sebagai orang yang punya kasih. Momen Chinese New Year hari ini bertepatan dengan Chinese New Year 28 Januari. Ada pesan Pak, selain merayakan bersama keluarga, bagi-bagi ampau, dan saya lihat ada ampau di tangan. Nih, saya kasih kayaknya itu buat dulu saya deh. ya. Oh, dikasih saya dulu Pak langsung. Kasih dulu deh. Nih, waduh. saya tak siapin. Aduh, terima kasih banyak. Isinya nggak tahu berapa, cuman warnanya merah pasti. Oh, warnanya merah. Lambang ini satu Chinese lambang penghormatan salah satunya dan berbagi kasih dari seorang Irwan Hidayat buat Novita Tandri dan happy parenting. Hore, terima kasih banyak. Teman-teman pasti banyak yang mau nih Pak. Pak Irwan, kasih dalam Chinese New Year ini. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan melalui momen setahun sekali dengan nuansa kita yang merah cerah begini Pak? Ya, kalau Chinese New Year itu kan sebenarnya kan sama seperti pesta-pesta tahun baru agama. Hari raya yang ini kan ya. Confucius sebetulnya. Ya. Nah, kalau setiap Chinese New Year, setiap tahun baru itu selalu dimaknain dengan satu, bersyukur kepada Tuhan bisa melewatin tahun lalu. Kemudian memandang masa depan, mempelajari yang lama untuk ke depan bisa lebih baik. Dan saya rasa memang kalau soal berbagi atau apa gitu ya, memang ada momen-momen khusus yang paling tepat pada saat kita mau berbagi. Kalau orang Chinese, ya ini kan momen yang baik untuk berbagi. Meskipun berbagi itu harusnya dilakukan sepanjang tahun, tapi tahun bersyukur, makanya mesti bergembira, tandanya merah, terus ngirim, kasih angpau kiri kanan gitu ya. Memberikan angpau juga Pak? Iya. Membagi-bagian juga Pak? Iya, yang belum menikah toh itu yang dapat. Kalau sudah menikah nggak dapat. Saya tetap dapat dong Pak ya? Oh dapat kamu. Kamu pasti dapat. Tapi sebenarnya tradisinya begitu. Iya. Dan itu tradisi pesta musim semi toh. Pesta musim semi. Semi setelah winter ya Pak, setelah musim dingin masuk setelah musim dingin yang berat gitu, masuk ke musim semi. Kan di mana semua bunga bermekaran, mulai tumbuh. Masyarakatnya kan biasanya petani ya, kalau di Chinese sana, di Jepang, Korea. Biasanya acara apa Pak kalau Chinese New Year? Makan-makan. Oh, makan ikan. Ikan, salah satu menu yang paling utama. Loh ya harus toh, itu kan ada. Katanya nggak boleh ya balik ikannya ya Pak ya kalau ini. Pokoknya kan ada pepatah yang katakan nian yu yi ya, nian yu i. Ya. Nah itu kan itu ikan. Ya ikan ya Pak ya. Nian yu gimana? Nian yu yi. Oh nian yu yi gitu. Yi itu bisa lebih, bisa ikan. Betul. Makanya orang Chinese makan ikan. Tapi saya suka loh. Lambang-lambang yang diberikan pada saat Chinese itu pakainya merah, ya. Terus lambang kegembiraan. Terus kemudian kalau ngasih buah-buahan yang warna emas, itu jeruk loh. Kopi kita warna emas Pak. Oh iya. Ini semua makanya orang Chinese itu lambangnya itu lebih simple dimengerti gitu. Ya, lebih simple, emas, gembira, merah gitu. Jadi lebih lebih gampang lah dimengerti gitu. Tapi kalau buat saya sebenarnya kan Chinese New Year ini saya peringatin dari saya kecil. Harus baju baru Pak waktu kecil, semuanya serba baru. Harus baru. Terus kemudian dapat uang banyak. Kalau uang banyak dibeliin mercon. Merconnya disundut untuk mengusir setan. Loh iya dong, biar setan-setannya pada lari gitu. Tapi pada waktu itu tahun 65 kan diberhentikan. Tapi pada waktu itu ya saya masih ingat kalau pesta itu diskriminasinya itu banyak lah tahun 65 ke bawah itu. Jadi suasananya tidak enak. Tapi sejak Gus Dur sekarang 2000 itu ya Pak ya. Rasanya semua orang memperingati dengan baik. Tidak peduli dia sukunya apa, agamanya apa, kelihatannya semua
merayakannya gitu. Betul, Seperti Pak. saya juga merayakan Lebaran, merayakan Natal, Tahun Baru. Pokoknya yang pesta-pesta saya ikut. Loh, yang seneng-seneng saya ikut. Iya. Tahun 2003 Imlek dijadikan sebagai tahun baru liburan nasional dari Presiden Megawati pada saat itu, dari Gus Dur 2000, lalu Megawati menjadikannya sebagai libur nasional. Bapak melihat ini sebagai hal yang positif buat Oh, positif bangsa dong. kita? Semakin banyak libur, karyawan saya senang semua. Iya, coba Setuju, Pak. ada 7 lagi tahun baru, ada 7 tahun baru dari suku A, B, C, D, E, ada 7 lagi, 7 kali 2, 14. Wah, semua pada bersyukur syukur, bu ada lah tahun baru yang lain gitu. Tapi kita melihat kegembiraan ini begitu terasa dalam percakapan kita, Pak Irwan Hidayat. Tapi kita juga melihat bahwa akhir-akhir ini justru ada pemicu-pemicu yang seakan-akan ini membuat kita lebih meruncingkan perbedaan itu. Bapak melihat di momen ini bagaimana, Pak? Biasanya orang karena tidak tahu beda itu baik. Ya toh. Coba kalau baju saya ini setiap hari saya cuma punya baju coklat aja bagaimana? Saya rasa kita kan makan juga sama-sama ya, yang hari ini gado-gado, besok steak, nanti besok lagi sop kaki kambing. Bukan Begitu. masakan Padang ya, Pak? Bapak, saya Ya tanya Bapak Padang suka juga, masakan iya Padang, kamu ya? kan pernah tak ajak toh masakan Padang. Cuman enggak, tapi saya justru kalau mereka yang seperti itu mungkin nggak tahu gitu. Kalau saya kan orang yang punya pengalaman hidup banyak. Jadi semakin beragam buat saya semakin merasa beruntung hidup saya. Untuk kemajemukan, perbedaan, kebinekaan di momen Imlek, New Year ini, Chinese New Year, Bapak punya pesan nggak untuk kemajemukan kita di Indonesia? Ya menurut saya mesti disyukurin ya kemajemukan itu. Dan kalau kita itu terdiri dari banyak, saya justru kepengen setiap orang itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk membantu negeri. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk memberi kontribusi dong kepada negeri ini. Saya nggak punya uang misalnya, katanya. Loh, masih banyak. Seperti Irwan Hidayat. Masih banyak yang bisa dilakukan, masih banyak. Dan ya minimal berdoa, minimal mendoakan Ya. supaya bisa sukses. Tapi menurut saya semua harus ikut partisipasi. Berlomba-lomba. Tanpa terkecuali, Saya Pak. juga berlomba loh. Saya harus bisa membuktikan saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Ya saya sih nggak pernah berusaha untuk tidak menyela orang lain ya. Ya. Tapi harapan saya seperti itu. Dari kalangan pengusaha, saya juga bisa merasakan semua pengusaha juga ikut berpartisipasi ya. Pokoknya bantulah pemerintah ini. Supaya pemerintah ini bisa memajukan, mensejahterakan masyarakat. Luar biasa, Pak. Diharapkan momen di Chinese New Year ini menjadi momen yang membuat kita justru tidak memperuncing perbedaan. Tapi dengan nasihat tadi, masukan dari Pak Irwan Hidayat, biar kita jadikan ini menjadi satu momentum untuk bersama-sama, untuk menjadikan kita tali persaudaraan yang lebih erat lagi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.